Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan saya Muhammad Rizky Wahyu Pradana, bisa dipanggil Kak Rizky. Saya dari Tadris Biologi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan tetap mempelajari biologi SMA kelas 11, yaitu materi sel. Hari ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai organel sel yang ada pada sel. Kemarin kita telah mempelajari struktur sel, yaitu video menjelajah bersama ke dalam sel. Dan kita hari ini akan membahas lebih lanjut mengenai organel sel. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita dapat memahami organel-organel pada sel hewan dan sel tumbuhan beserta fungsinya. Nah, kemarin video yang kemarin atau pembelajaran yang kemarin kita telah membahas struktur sel. Kita telah membahas secara umum organel-organel pada sel, perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, serta sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas lebih rinci mengenai organel-organel pada sel. Nah, organel pada sel dapat kita lihat pada gambar berikut. Di sini ada organel sel tumbuhan dan organel sel hewan. Nah, sebelum kita lanjut, apakah masih ingat adik-adik mengenai pengertian sel? Masih? Baik. Sel itu merupakan komponen terkecil penyusun makhluk hidup. Jadi semua makhluk hidup termasuk kita sebagai manusia, hewan, dan tumbuhan itu memiliki sel sebagai penyusun terkecil tubuhnya atau makhluk hidup. Apabila kita ibaratkan benda-benda sehari-hari, sel itu seperti rumah. Dia memiliki dinding sel, lalu ruangan-ruangan rumah itu bisa kita analogikan sebagai organel sel. Jadi sel itu seperti rumah. Nah, secara umum organel-organel sel baik pada tumbuhan maupun hewan itu ada apa saja? Pertama ada nukleus, lalu retikulum endoplasma, ada badan mikro, ribosom, lalu mitokondria, ada lagi lisosom, vakuola, sentrosom, badan Golgi, dan lain-lain. Kita akan membahas lebih rinci mengenai fungsinya dan perannya pada sel terkait dengan organel-organel sel baik pada sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, organel sel yang kita bahas pertama yaitu ada nukleus, retikulum endoplasma, badan Golgi, dan lisosom. Mengapa saya jadikan satu antara nukleus, retikulum endoplasma, badan Golgi, dan lisosom? Nah, ini ada alasannya adik-adik. Yaitu organel-organel ini secara umum adalah termasuk dalam sistem endomembran. Sistem endomembran itu apa? Sistem endomembran itu suatu sistem yang bersama-sama secara langsung yang bertukar materi melalui transportasi vesikel. Jadi di antara nukleus, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom itu saat berhubungan dengan satu sama lain, dia melakukan transport vesikel. Masih ingat vesikel? Transport vesikel itu adalah gelembung yang terdapat pada sitoplasma. Jadi bentukannya itu seperti lingkaran seperti ini, dan dia membawa zat tertentu. Nah, ini namanya adalah vesikel. Nah, sistem endomembran itu memiliki fungsi yaitu sintesis dan modifikasi protein serta transport protein ke membran dan organel atau keluar sel, termasuk sintesis lipid dan penetralan beberapa jenis racun. Kita bahas mulai dari nukleus ya. Pada nukleus itu terjadi apa sih? Nukleus itu mengandung material genetik, yaitu berupa apa? DNA. Nah, DNA tadi itu adalah
mengandung gen, di mana gen tersebut akan mengatur keluarannya yang diinginkan sel itu seperti apa. Jadi kalau ini itu sistem endomembran itu secara umum itu berhubungan dengan sintesis protein atau modifikasi protein. Nah, pada nukleus itu terjadi juga proses sintesis protein, yaitu proses replikasi atau transkripsi, di mana transkripsi akan menghasilkan ini mRNA atau RNA messenger. Nah, setelah menghasilkan RNA messenger, itu RNA messenger akan keluar ke dalam luar nukleus dan akan menuju ke retikulum endoplasma kasar. Dan tempatnya itu proses untuk selanjutnya pada sintesis protein adalah ribosom, di mana di retikulum endoplasma itu menempel erat dengan ini. Retikulum endoplasma menempel erat dengan nukleus. Jadi nanti mRNA-nya akan keluar dari ini pori-pori nukleus dan akan menuju ke retikulum endoplasma kasar. Perbedaannya antara retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus adalah ada tidaknya ribosom. Pada RE kasar itu terdapat ribosom ini, seperti titik-titik ini adalah ribosom. Sedangkan pada RE halus itu tidak terdapat ribosom. Jadi proses sintesis protein yang terjadi pada RE kasar atau ribosom yaitu translasi, yang akan menghasilkan susunan asam amino atau yang kita sebut dengan protein. Nah, setelah terjadi protein di sini, dia akan keluar bersama vesikel menuju ke sini, ke badan Golgi. Apa yang terjadi pada badan Golgi? Pada badan Golgi itu terdapat proses modifikasi protein. Jadi kan sudah tadi ada susunan protein, ini contohnya protein ya. Ini protein yang panjang. Bentar. Saya hapus dulu. Ini kan tadi protein dari retikulum endoplasma ya ini. Setelah dia ke badan Golgi, dia akan dimodifikasi. Jadi dimodifikasi seperti ini, lalu ditambahkan zat tertentu, seperti contoh ditambahkan lipid atau ditambahkan karbohidrat, sehingga menjadi produk protein lagi, bisa berupa enzim atau hormon. Enzim atau hormon ini akan digunakan oleh sel atau organisme untuk proses metabolisme. Nah, sesudah ini badan Golgi membentuk enzim atau hormon atau produk protein, dia akan mengedarkannya ke sel melalui vesikel, atau dia mengeluarkan hormon atau enzim untuk digunakan metabolisme organisme tersebut. Jadi itu adalah sistem endomembran. Tadi juga kita akan membahas RE halus. Nah, RE halus itu fungsinya apa? Fungsinya adalah sintesis lipid atau menghasilkan lipid atau lemak. Jadi di sini tempatnya dia menghasilkan lipid untuk apa? Untuk pondasi di membran sel. Kita tahu membran sel ini terdiri atas fosfolipid atau nama lainnya adalah lipid bilayer atau fosfolipid. Nah, ini adalah susunannya berupa lipid yang dihasilkan pada retikulum endoplasma halus. Lalu ada juga lisosom. Ini lisosom fungsinya untuk apa? Lisosom fungsinya untuk penetralan racun atau mencerna organel yang rusak. Jadi lisosom itu hampir sama kayak vesikel. Dia memiliki membran, ini gambar lisosom bundar. Lalu apabila
dia ingin menetralkan racun atau mencerna organel sel yang rusak, dia akan melakukan mencerna organel, atau nama lainnya adalah bisa jadi fagositosis. Jadi ini contohnya organel mitokondria yang rusak. Ini mitokondria, dia akan dicerna oleh lisosom. Nah, di lisosom ini dia mengandung enzim-enzim hidrolitik atau enzim-enzim yang memproses organel yang rusak ini. Jadi inilah sistem endomembran. Kita lanjut ya. Selanjutnya adalah mitokondria. Mitokondria itu kita sebut saja adalah penghasil energi. Nah, energi yang dihasilkan oleh mitokondria itu adalah berupa ATP. Nih. Berupa ATP atau adenosin trifosfat. Mitokondria punya dua lapis membran yang terdiri atas membran dalam dan membran luar. Ini membran dalam dan membran luar. Membran dalam ada krista dan matriks. Krista itu lipatan-lipatannya ini sehingga memperluas luas permukaan pada dalamnya mitokondria karena dia berlekuk-lekuk. Sedangkan matriks itu adalah cairannya yang mengandung DNA. Jadi di mitokondria juga mengandung DNA, namun sebutannya adalah biasa kita sebut DNA mitokondria, atau misalnya disingkat mtDNA, DNA mitokondria. Jadi kalau kita ibaratkan kolam renang, krista itu adalah dinding kolam renangnya, sedangkan matriks itu airnya di dalam kolam renang tersebut. Jadi kita bisa umpamakan seperti itu ya. Nah, tadi mitokondria fungsinya adalah sebagai tempat respirasi seluler dan menghasilkan energi. Nah, energi berupa ATP ini digunakan untuk apa saja sih? Banyak kegunaan ATP. Yang pertama itu pada transport aktif. Nah, transport aktif pada membran sel biasanya. Dia menggunakan energi berupa ATP. Lalu sintesis protein, transkripsi atau replikasi, dia juga menggunakan ATP. Lalu proses translasi yang terjadi di ribosom juga menghasilkan ATP. Jadi ATP ini banyak fungsinya untuk menunjang energi pada sel. Baik, kita lanjutkan ke organel berikutnya. Organel sel yang selanjutnya adalah badan mikro. Ada dua macam badan mikro, yaitu peroksisom dan glioksisom. Bedanya, peroksisom itu ada pada sel tumbuhan dan hewan yang fungsinya menetralkan racun dan menghasilkan enzim katalase. Sedangkan glioksisom hanya ada pada sel tumbuhan dan fungsinya itu untuk metabolisme lemak. Jadi nanti dari lemak akan diubah menjadi karbohidrat. Fungsinya dari peroksisom dan glioksisom. Glioksisom pada sel tumbuhan, sedangkan peroksisom ada juga pada sel hewan atau sel tumbuhan. Tadi fungsinya peroksisom itu menghasilkan enzim katalase. Ada yang tahu fungsinya enzim katalase untuk apa? Enzim katalase itu dia memproses zat-zat toksik. Jadi enzim katalase akan memproses zat-zat toksik seperti hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida itu memiliki sifat yang seperti racun atau toksik pada sel, sehingga akan dinetralkan oleh enzim katalase. Jadi sehingga hidrogen peroksida akan dipecah menjadi hidrogen dan oksigen. Next, organel yang selanjutnya adalah sentrosom. Apa itu sentrosom? Sentrosom adalah organel yang di dalamnya ada dua sentriol. Jadi ini adalah sentriol, ada dua. Lalu ketika dua sentriol bergabung
atau ada 2, itu dinamakan sentrosom. Fungsinya apa? Berperan penting untuk pembelahan sel. Tepatnya sentrosom yang akan mengatur benang-benang spindle yang dihasilkan sentriol selama pembelahan sel. Jadi benang-benang spindle dihasilkan dan kromosom akan menempel pada benang-benang spindle. Jadi contoh secara umumnya seperti ini adik-adik. Di sini ketika sel mulai membelah, ini adalah gambar sel. Lalu di sini ada 2 sentriol. Nah, sentriol atau sentrosom dia akan menggadaikan diri. Nah, setelah itu dia akan menghasilkan benang-benang spindle. Benang-benang spindle. Lalu kromosomnya yang atau material genetik akan menempel pada benang-benang spindle. Ini kromosomnya seperti ini ya. Nah, next kita lanjutkan. Organel sel yang selanjutnya adalah plastida. Plastida berfungsi membantu proses fotosintesis dan menghasilkan pigmen warna pada tumbuhan. Nah, ini hanya ada gambar sel tumbuhan, artinya plastida itu hanya ditemukan hanya ditemukan pada sel tumbuhan. Nah, banyak jenis plastida, di antaranya itu di sini disebutkan ada 3. Yang pertama ada kloroplas, ada kromoplas, dan juga leukoplas. Kloroplas itu merupakan plastida yang mengandung klorofil dan karotenoid untuk fotosintesis. Nah, klorofil itu dan karotenoid merupakan pigmen warna. Klorofil hijau, karotenoid itu oranye kalau nggak merah ya. Jadi kloroplas itu tempat terjadinya fotosintesis yang untuk menyerap cahaya matahari atau energi dari matahari adalah pigmen warna hijau atau klorofil dan juga karotenoid. Sedangkan kromoplas merupakan plastida yang mengandung pigmen warna merah, jingga maupun kuning. Fungsinya untuk memberi warna pada bunga. Jadi warna pada bunga itu dihasilkan oleh kromoplas, di mana kromoplas itu mengandung pigmen-pigmen tertentu sehingga ada warna merah, jingga, dan lain-lain. Lalu plastida yang selanjutnya adalah leukoplas. Leukoplas itu tidak berwarna, fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, ini fungsinya leukoplas. Next, selanjutnya adalah vakuola. Vakuola di sel tumbuhan berisi getah yang mengandung makanan atau zat buangan. Jadi fungsi utama dari vakuola biasanya pada umumnya itu untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, fungsi pada ini vakuola bisa kita temukan pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Pada sel tumbuhan, vakuola itu sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, menampung proses pencernaan, dan mengatur konsentrasi air pada tumbuhan. Sedangkan pada sel hewan, pada di sini adalah protozoa, biasanya ditemukan di protozoa ya atau sel-sel hewan. Fungsinya vakuola kontraktil itu untuk mengatur tekanan osmotik atau mengatur konsentrasi air dan tempat pengeluaran cairan tubuh. Ini tapi di gambar ini hanya ada sel tumbuhan ya. Namun vakuola itu pada umumnya dapat kita temukan pada sel tumbuhan atau sel hewan. Next. Nah, kita sudah mencapai di penghujung materi. Kesimpulannya pada organel-organel yang tadi kita bahas, di sini kita bedakan organel-organel yang identik pada sel tumbuhan. Itu ada vakuola pada tumbuhan. Bedanya vakuola pada tumbuhan itu dia lebih besar ya. Dia karena untuk menyimpan cadangan makanan. Lalu ada diktiosom. Nah, diktiosom ini saya
tadi belum menyampaikan ya, diktiosom itu nama lain dari badan Golgi. Badan Golgi. Jadi badan Golgi itu pada tumbuhan disebut diktiosom. Dan yang identik pada sel tumbuhan yang lain adalah plastida atau kloroplas, yakni organel sel tempat berlangsungnya fotosintesis. Sedangkan organel-organel yang identik pada sel hewan itu ada lisosom. Lisosom tadi fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menetralkan racun atau mencerna organel sel yang rusak. Di dalamnya tadi terdapat enzim-enzim khusus untuk mencerna organel yang rusak. Lalu selanjutnya ada sentrosom. Sentrosom itu berkaitan dengan pembelahan sel. Jadi ini perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Lalu ada perbedaan lagi, itu ada tidaknya dinding sel. Pada tumbuhan itu terdapat dinding sel. Selain membran sel juga terdapat dinding sel pada tumbuhan. Nah, di dinding sel ini tersusun atas polisakarida. Polisakaridanya adalah selulosa. Sedangkan pada sel hewan tidak memiliki dinding sel, dia hanya memiliki membran sel. Jadi seperti ini. Baik, pertemuan hari ini kita sudah selesai. Apabila adik-adik ada yang belum paham terkait organel sel, dapat ditanyakan di kolom komentar. Nah, jadi organel sel itu sama halnya pada manusia ya. Pada manusia itu terdapat paru-paru, jantung, otak. Gitu. Pada sel juga terdapat organel khusus atau biasa disebut organel sel. Baik, saya akhiri. Apabila saya ada kurangnya, saya mohon maaf. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Kita baca alhamdulillah alamin. Semoga pelajaran hari ini dapat memberikan manfaat kepada adik-adik maupun teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.